Daging gurih dan lembut ikan belut ternyata banyak diminati oleh masyarakat, khususnya daerah Jawa Timur dan juga Jawa Tengah, sehingga membuat harga belut saat ini semakin melonjak drastis. Banyak sekali pemilik restoran dan juga warung makan yang mengeluhkan pemasukan stok belut. Tentu saja itu semua menghambat kelancaran bisnisnya. Nah, solusi yang tepat yaitu dengan cara membudidayakan belut agar lebih cepat panen. Tahu nggak nih caranya? Yuk pelajari bersama-sama. Budidaya ternak belut paling mudah, 3 bulan bisa langsung panen. Number 6. Langkah pertama, budidaya belut. Secara sekilas mungkin banyak yang beranggapan jika belut merupakan salah satu spesies dari ular. Tapi nyatanya kalian salah besar guys. Dimana belut ini bukan dari sejenis ular, melainkan hewan ini merupakan salah satu jenis ikan. Meski memiliki bentuk yang sangat berbeda dengan ikan pada umumnya, namun sudah dipastikan dari asal-usulnya jika hewan yang satu ini memang sejenis ikan guys. Banyak yang beranggapan jika belut mirip dengan ular, bahkan hidupnya juga demikian. Dengan tubuh yang licin, belut hidup di lumpur. Tidak hanya itu saja, ternyata belut juga seringkali mengubur badannya di dalam lumpur yang basah. Tapi untuk saat ini memang masih banyak yang belum tahu jika belut bisa dibudidayakan lewat air bersih atau air bening tanpa adanya lumpur. Pertama kali teknik ini dilakukan oleh para petani atau pembudidaya di negara Jepang. Teknik budidaya belut dengan menggunakan air bersih telah menggeser pembudidaya untuk mencari pelepah pisang, jerami, lumpur, kotoran sapi, dan lain sebagainya untuk memulai budidaya. Bahkan kalian sudah tidak perlu repot lagi untuk melakukan bokashi dan memfermentasikan secara detail. Number 5. Siapkan media tempat dan air budidaya. Melakukan persiapan adalah langkah awal yang harus dilakukan untuk memulai cara budidaya belut, yaitu kolam pembesaran. Biasanya kolam yang digunakan adalah kolam yang berjenis kolam terpal maupun kolam permanen pada semen atau dari semen. Kolam air jernih ini dapat meminimalisir pemborosan tempat. Hal itu karena ukuran kolam yang tidak terlalu besar bisa menampung banyak bibit jika dibandingkan dengan kolam lumpur. Jika Anda menggunakan kolam dengan air jernih, maka harus dibuat sebuah sirkulasi air yang baik. Hal itu agar bisa mengatur kadar pH di dalam air yang pastinya akan terganggu karena adanya pengeluaran lendir dari tubuh belut. Sirkulasi yang bagus akan membuat kadar oksigen di dalam kolam menjadi stabil dan air tetap jernih. Number 4. Tahap mencari bibit baik. Tidak bisa sembarang belut yang bisa kalian budidayakan. Namun ada beberapa ciri-ciri belut yang berkualitas, sehingga hal ini akan mendukung keberhasilan kalian dalam budidaya. Pastikan terlebih dahulu bibit belut yang akan dibudidayakan tidak boleh ada luka pada bagian tubuhnya dan benar-benar sehat. Biasanya luka pada bibit belut dikarenakan adanya kejadian kena setrum, pukulan benda keras, dan juga perlakuan saat pengangkutan. Ciri-ciri belut yang tidak sehat yaitu terdapat bintik-bintik putih seperti halnya garis di permukaan tubuhnya, di mana kelama-lamaan hal ini akan menjadi memerah dan pada bagian duburnya akan berwarna merah juga. Bibit yang disetrum maka akan mengalami kerusakan pada syaraf sehingga pertumbuhannya tidak akan berjalan semaksimal mungkin. Tidak hanya itu saja, pilihlah bibit yang memiliki gerakan lincah dan agresif. Biasanya bibit yang selalu saja mendongkrakkan atau mendongakkan kepalanya ke atas dan tubuhnya sudah membalik. Bisa dipastikan jika belut yang seperti itu segera diangkat dan dipisahkan dari kolam karena bibit yang seperti itu tidak sehat dan kualitasnya rendah. Dan yang terakhir, kalian harus memilih bibit yang seragam dalam ukurannya. Karena belut termasuk dalam salah satu hewan predator, sehingga bisa saja belut yang masih kecil-kecil menjadi santapan bagi belut yang ukurannya lebih besar.
Number 3. Perawatan belut. Agar cara budidaya belut dapat memberikan hasil yang efektif, rawatlah belut dengan seksama. Perhatikan kualitas air, pemberian pakan secara teratur, serta sesuai dengan takaran agar tidak menimbulkan air yang cepat kotor dan sifat kanibalisme belut. Perlu diketahui kebiasaan belut yang mengalami penyakit yaitu ditandai dengan belut terus bergerak pada siang hari dan aktif menyerang belut lainnya. Belut adalah binatang yang mengeluarkan lendir. Hal ini dikarenakan mekanisme tubuh untuk melindungi dirinya yang terbilang sensitif. Lendir yang keluar dari belut ini secara terus-menerus dapat mempengaruhi tingkat keasaman air atau pH air di dalam kolam. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Sehingga ketika air kolam mencapai ambang batas pH 7, maka air harus segera dinetralkan atau segera disirkulasi. Maka dari itu, media budidaya belut harus dilengkapi dengan sirkulasi air yang memadai. Number 2. Tahap pembesaran. Langkah selanjutnya di sini yaitu tahapan pembesaran. Ada hal yang paling penting dalam tahapan ini, yaitu di mana memelihara dan memperhatikan pakan sangatlah penting dilakukan oleh pembudidaya. Dalam melakukan sebuah usaha budidaya belut, jika kalian tidak ingin mengalami kendala, terutama dalam masalah pakan dan juga bisa mengurangi biaya operasional, maka ada beberapa teknik khusus yang bisa kalian lakukan pada waktu 3 hingga 4 bulan proses pemeliharaan. Pemberian pakan pada belut jika tidak diperhatikan, maka akan bisa menimbulkan sifat kanibalisme pada belut yang kita pelihara. Kalau sudah terjadi demikian, tentu saja rugi yang bakal kita terima pada proses pembudidayaan ini. Berikan secara teratur makan belut pada pagi dan juga sore hari. Jangan sekali-kali memberi makanan belut pada malam hari, karena hal ini tidak baik bagi kondisi air kolam yang digunakan. Pastinya akan ada sisa makanan yang akan menyebabkan kolam akan menjadi kotor dan tidak layak dihuni oleh belut itu sendiri. Number 1. Tahap pembersihan kolam. Dalam budidaya belut tidak hanya itu saja yang harus kalian perhatikan agar bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Namun ada hal yang tidak kalah penting ya guys, dimana kalian harus memperhatikan kualitas air kolam yang dihuni oleh belut. Belut termasuk dalam hewan yang sangat sensitif sehingga banyak ditemukan berbagai macam penyakit pada belut itu sendiri. Lantaran adanya lendir yang dikeluarkan dari tubuhnya sehingga menambah keasaman pH air. pH air yang bisa diterima oleh belut yaitu kisaran di antara 7. Jika pH dalam air tempat pembesaran telah melebihi ambang batas toleransi, maka kalian harus melakukan penetralan air secara sigap. Karena jika tidak, belut-belut akan kehabisan oksigen dan akhirnya banyak yang mati.